Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. oke, kita mulai ya. Mata kuliah ini berarti kalau di teknik industri namanya mata kuliah apa? Aljabar linier ya, sesuai dengan di mata kuliah apa nama pelajaran basic sih ya, ada kalkulus, ada aljabar linier, tapi di sipil pakai nama matematika 1B. Jadi dia ngikutin urutan nama masuk kelompok dalam matematika, ada 1A, 1A itu kalkulus, kalau 1B itu aljabar linier. Jadi nanti ada juga 2A, mungkin 2B, ada 3B dan seterusnya gitu ya. Tapi inti pelajarannya sama ya. Jadi di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran lulusan dari masing-masing prodi, baik teknik sipil maupun teknik industri yang dibebankan ke mata kuliah ini. Yaitu apa? Pertama, nanti setelah kalian lulus tuh harapannya bisa menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam, teknologi informasi, dan prinsip-prinsip dari pelajaran basic science ya untuk teknik industri maupun teknik sipil ya. Kemudian kalau nanti ada permasalahan tuh kalian bisa mengidentifikasi, terus kemudian membuat model rumusnya sesuai dengan pelajaran di aljabar linear ini, membuat perumusan, kemudian dianalisis dan diselesaikan ya. Nah, topik yang kita pelajari nanti di sini itu ada teori tentang metrik ya. Kalian tahu kan matriks itu ya, matriks itu kumpulan data yang dituliskan dalam bentuk kurung sepasang kurung ya yang terdiri dari kumpulan data-data, ada data di baris dan ada data kolom ya. Sama juga dengan bilangan skalar, matriks itu bisa juga dioperasikan perhitungan. Jadi bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, ya, bisa dikalikan dengan bilangan skalar ataupun dikalikan antar matriks, ya. Cuma sifatnya agak berbeda dengan perkalian biasa. Ada beberapa yang sifatnya sama, tapi ada juga yang beda, ya. Nanti selain operasi hitung, kalian juga diminta menghitung determinan matriks. Determinan itu tujuannya dalam rangka mencari inverse matriks. Jadi buat cari inverse itu harus tahu determinannya dulu. Untuk baru setelah dari determinan, baru kita bisa menghitung inverse. Ya. Kemudian sebetulnya matriks itu gunanya buat apa sih? Karena gunanya dipakai buat persamaan linier. Jadi buat menyelesaikan suatu persamaan. Misalnya kalian punya persamaan yang mengandung variabel X sama Y. Katakanlah misalnya persamaan itu 2X ditambah 5Y sama dengan 100. Misalnya seperti itu. Kalian diminta menghitung berapa X-nya, berapa Y-nya. Ya. Nah, karena dia punya dua variabel, maka kalian harus punya dua persamaan untuk bisa menyelesaikan dua variabel tadi. Ya, kalau cuma satu persamaan, kalian dikasih persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 100, nggak akan bisa diselesaikan. Ya. Kalau tadi diselesaikan, ya akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, tergantung dari masing-masing anak mau memilih data X-nya berapa gitu. Ada yang ngasih data X-nya 1, nanti dapat nilai Y-nya berapa. Kalau data X-nya 2, nanti dapat nilai Y-nya berapa gitu ya. Jadinya jadi persamaan garis akan merupakan kumpulan apa? Kumpulan data pasangan data X dan Y yang membentuk satu garis ya. Tapi kalau kalian ingin tahu jawaban yang pasti, maka kalian harus bikin dua persamaan ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya di sini disumnya nggak bisa dibikin coret-coretan ya.
Oh, bisa nih di sini ya. Misalnya kalau tadi kita bikin persamaan variabel X sama Y yang cuma satu persamaan, berarti kan dia membentuk garis ya. Katakanlah ini suatu garis lurus. Nah, ini misalnya persamaannya, kalau saya tuliskan mengandung persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 100 misalnya. Berarti untuk menyelesaikannya merupakan kumpulan titik-titik yang berada di garis ini. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Dan seterusnya. Ya, ini nggak bisa mendapatkan satu jawaban. Tapi kalau ada satu persamaan lagi, misalnya ada persamaan lainnya lagi, yaitu katakanlah 6X dikurangi 2Y sama dengan 50 misalnya. Ketika kalian diberikan dua persamaan, nah ini persamaan satunya lagi mungkin berbentuk garis yang lain ya. Garis di mana? Gambar garis dari mana ya? Nah misalnya berbentuk, kok hilang gambar garisnya ya? Ini. Nah, misalnya yang persamaan satunya lagi seperti ini gitu. Kalau kalian punya dua persamaan, tentu akan menghasilkan jawaban yang apa satu yang sama ya. Berarti berapa nilai X-nya, berapa nilai XY Y-nya. Kalau kita punya dua persamaan ya, jadi tergantung dari variabelnya. Nah, nanti penerapannya itu dipakai buat ke sini matriks itu ya. Karena persamaan seperti ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriksnya kalau mau dituliskan berarti seperti ini. Ini berarti ada 2, kemudian ini 5, ini 6, ini min 2. Kemudian dikalikan dengan matriks XY ini sama dengan matriks yang konstanta di kanannya. Yaitu ini 100, ini 50. Nah, jadi bentuk persamaan yang dua ini, atau kalau mau dituliskan dalam matriks itu sama. Ya. Jadi pemanfaatan matriks itu nanti ke sini. Gimana kita mendapatkan nilai variabel XY ini dengan mengoperasikan matriks. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau cuman dua sih menyelesaikannya biasanya gampang ya. Selain pakai matriks, kalian bisa pakai eh, eliminasi ya. Itu dieliminasi, misalnya ini 2X, ini 6X, berarti disamakan ya. Persamaannya ini dijadikan 6, kemudian dikurangkan bisa ya. Kalau dengan matriks berarti kita membuat matriks yang ini kita jadikan inversnya. Jadi kalau misalnya ini matriks A namanya, kemudian ini matriks X gitu ya. Kemudian ini adalah matriks B. Ini matriks B gitu. Nah, kita simbolnya matriks itu huruf besar ya. Maka kita cari inversnya A ini. Sehingga kalau invers dikalikan matriks A sendiri akan jadi matriks satuan. Kita bisa dapat variabel X ya. Nah, kemudian materi yang lainnya, karena nanti matriksnya itu tidak cuma 2, ya mungkin nanti akan dapat matriks yang ukurannya banyak. Nah, khususnya buat mahasiswa sipil, nanti di pelajaran analisa struktur 2, itu akan dapat soal statista tentu, di mana variabelnya banyak, ya. Nah, itu bisa memanfaatkan matriks yang variabelnya banyak nanti. Nah, untuk variabel yang banyak, kita bisa memanfaatkan operasi hitungan matriks itu menggunakan Excel. Ya. Jadi untuk
dari pelajaran ini. Kalau ada punya laptop, kalau pas kuliah bisa dibawa kalau nanti mau menerapkan perhitungannya pakai Excel ya. Nah, selain matriks ada pelajaran yang lain yaitu vektor ruang. Vektor ruang ini mungkin kalian juga akan dapat yang sama di pelajaran fisika ataupun di pelajaran statika ya. Yang kita bahas adalah vektor ruang dimensi 2 dan 3 serta ruang vektor yang umum ya. Terus ada lagi nilai dan vektor eigen dan transformasi linier. Nah, itu kira-kira materinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini harus ditutup dulu. Berikutnya adalah komposisi penilaian ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, komposisi penilaian di mata kuliah ini itu terdiri dari kehadiran, ini nanti dipelajari sendiri ya, RPS-nya. Ini adalah rencana pembelajaran semester tiap minggunya, berarti akan ada 16 sesi ya di sini. Kita kuliahnya itu 16, kuliahnya sendiri 15 kali, termasuk UTS di minggu ke-8, nanti di minggu ke-16 baru kita UAS. Nah, komposisi penilaiannya itu seperti ini ya. Untuk kehadiran akan dihitung 10%. Jadi kehadiran kalian per minggu itu akan punya bobot nilai 10 ya. Kemudian tugas itu ada 4 tugas, totalnya 20% komposisinya. Jadi masing-masing tugas punya bobot 5% ya. Kemudian UTS 30% dan UASnya 40% ya. Nah, kira-kira apa materi rencana pembelajaran semesternya seperti ini ya. Nanti kalian bisa dipelajari sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi belajarnya, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ini soal kehadiran atau pembelajaran selanjutnya nantinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu, sudah jelas. Terima Oke. kasih. Berarti kita lanjut ke materi ya. Materinya kali ini diawali dari definisi metrik ya. Kalian mestinya di SMA udah pernah belajar ya yang namanya matriks. Itu adalah kumpulan data yang ditandain oleh kurung, di sepasang kurung ya kiri kanan. Bisa pakai simbol kurung yang tegak ataupun kurung biasa ataupun dua garis ya. Matriks itu notasinya pakai huruf kapital ya, A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan elemen matriksnya yang di dalamnya itu ditulis pakai huruf kecil dan miring atau italik ya. Terus ada notasinya baris sama kolom. Jadi kalau matriks seperti ini yang paling ujung itu notasinya A11 itu berarti data di baris ke-1 kolom 1. A12 berarti data di baris 1 kolom 2 dan seterusnya ya. Kalau di baris kedua notasinya berarti menjadi A21, A22 dan seterusnya ya. Nah, ukuran matriksnya itu adalah baris kali kolom. Berarti kalau saya bicara ada matriks A, ukurannya berapa? Ukurannya 2 kali 2, berarti barisnya ada 2, kolomnya 2. Berarti datanya ada 4 data. Ya. Nah, terus cara memberi notasi. Nah, sekarang ini ada contoh matriks. Ada contoh matriks. Yang pertama, ini ukurannya berapa berarti? 2 kali 2, Bu. Salah benar. Ya, 2 kali 2 ya, 2 baris, 2 kolom. Yang kedua, sama ya. Sama juga, Ibu. Iya, 2 kali 2. Yang ketiga berapa ukurannya? 1 kali 4.
1 kali 4 ya. Jadi barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Ini dipisahkan pakai koma atau dipisahkan pakai spasi ya. Berarti memisahkannya. Nanti soalnya kalau koma biasanya sih dipisahkan sama spasi aja ya. Karena kalau koma nanti misalnya ada bilangan desimal, nanti jadi bingung antara pemisahan data apa koma desimal gitu ya. Tapi kalau kalian menulis dalam aplikasi yang matriks, kan sekarang tuh banyak udah aplikasi matriks ya. Kalian bisa cari download aplikasi matriks saja atau aplikasi Microsoft Matematik ya. Nah, itu di saya ada Microsoft Matematik. Gimana bentar? Ini harus didorong ke atas. Nah, ini ada Microsoft Matematik yang lebih lengkap. Nah, ini ya, kalau kalian bisa nanti cari install di Microsoft Matematik ini kayak kalkulator, tapi dia lengkap dengan rumus-rumus untuk matematika, baik kalkulus, aljabar linier, statistik, maupun trigonometri. Ya. Nah, kita belajar di aljabar linier, berarti di sini ada matriks, ada transpose, ada radius ya, ada apa? Determinan, inverse dan lain-lain ya. Berarti kayak kalkulatornya kita nggak ngitung, cuman input data, kita mau inverse-nya ya tinggal diklik inverse nanti udah langsung dapat hasilnya ya. Nah, aplikasi ini boleh sih dipakai, tapi sebagai acuan untuk cari kunci jawabannya. Jadi nanti kalau ada tugas, itu kalian cek dulu jawabannya benar apa salah gitu ya. Kalau udah benar baru bisa dikumpulkan. Walaupun pelajarannya tetap menggunakan cara manual ya. Apa, jadi aplikasinya ini tujuannya buat apa ngoreksi aja udah benar apa salah gitu ya. Jadi ini kalau di matriks di sini ya, misalnya apa kita ambil matriks 3 kali 2 gitu ya. Nah, dia bentuk datanya kotak-kotak gini ya. Jadi otomatis udah terpisah ya. Nggak usah dikasih spasi dan lain-lain. Tapi spasi tadi kalau kalian nulis di kertas ya, memisahkannya. Jadi jangan terlalu mepet datanya supaya jelas itu data di A11 atau A12 atau A13 ya. Baik, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau apa ada contoh kayak gini, di mana ada data yang kosong, ini berarti bukan matriks ya. Jadi kalau matriks itu harus apa lengkap seukuran berapa jumlah baris, berapa jumlah kolomnya, itu datanya harus lengkap ya, nggak boleh ada yang bolong. Nah, kemudian operasi metrik. Operasi metrik perbedaannya sama skalar tuh ada sedikit perbedaan ya. Kalau matriks penjumlahan itu sama. Misalnya matriks A dijumlah dengan matriks B, mau dibalik matriks B dijumlah dengan A itu juga sama ya. Tapi karena matriks itu punya ukuran jumlah baris sama kolom, jadi ada beberapa sifat tertentu nantinya ya. Suatu matriks itu dikatakan sama persis kalau datanya sama persis ya, baik ukurannya maupun isi data di dalamnya. Jadi contohnya seperti ini berarti sama persis. Nah, kalau yang seperti ini hanya ukurannya aja yang sama, tapi dia datanya nggak sama, berarti dia tidak sama juga ya. Terus kalau dikalikan dengan bilangan skalar, ini kayaknya nanti bentar lagi habis. Nanti kalau selesai, kalau misalnya keluar, nanti tinggal join lagi ya dengan link yang sama. Nah, kalau dikalikan dengan bilangan skalar, berarti dia juga sama bilangan skalarnya seperti ini ya. Apa semua datanya dikalikan dengan bilangan skalar.
Kemudian penjumlahan tadi syaratnya yang bisa dijumlah itu dua matriks yang bisa dijumlah itu harus matriks yang ukurannya sama. Jadi kalau 2 kali 2 ya bisanya dijumlah dengan 2 kali 2. 2 kali 3 ya bisanya dijumlah dengan 2 kali 3. Ya, jadi kalau ukurannya beda nggak bisa dijumlah. Ya, dikurangkan juga sama. Ya, kalau mau dikurangi juga harus dengan matriks yang ukurannya sama. Tapi sifat penjumlahan berbeda dengan pengurangan ya sama aja dengan bilangan skalar ya. Kalau A ditambah B itu sama dengan B ditambah A dibolak-balik sama. Tapi kalau dikurangi A dikurangi B tidak akan sama dengan B dikurangi A ya. Itu berlaku juga di matriks ya. Nah, seperti ini ya, kalau dijumlahkan harus ukurannya yang sama. Dan dibalik juga tetap sama, tapi kalau dikurangi beda. Ya. Jadi hukum asosiatif berlaku, dibolak-balik, tapi kalau pengurangan enggak. Ya. Kemudian hukum yang dikurung gini, misalnya B ditambah C dulu dihitung baru dijumlah sama A, atau A sama B yang dijumlah dulu baru dijumlah sama C, itu sama aja ya. Nah, kalau pengurangan tadi A dikurangi B itu sama dengan A dijumlah dengan lawannya. Tapi kalau dibalik akan sama ya, min B ditambah A sama. Tapi kalau dibaliknya B dikurangi A nggak akan sama ya. Jadi A dikurangi B tidak akan sama dengan B dikurangi A ya. Terus perkalian antar metrik. Kalau perkalian itu uh, sedikit berbeda dengan bilangan skalar ya. Kalau perkalian matriks A dikalikan dengan matriks B itu tidak harus sama ukurannya. Misalnya A itu matriksnya 2 kali 2 mau dikalikan dengan B 2 kali 2 bisa. Tapi kalau misalnya matriksnya A itu 2 kali 3 mau dikalikan dengan B 2 kali 3 itu nggak bisa ya. Harus yang bisa itu hanya perkalian matriks M kali N dengan matriks N kali R. Jadi yang jumlah kolom di jumlah kolom di matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua ya. Jadi ini harus sama. Nanti hasilnya berupa matriks M kali R. Paham ya? Jadi kalau matriks 2 kali 3 bisanya dikalikan dengan matriks 3 kali berapa, terserah. Tidak harus 3 kali 2, mau 3 kali 3, mau 3 kali 4 juga boleh. Tinggal nanti hasilnya kalau misalnya matriks 2 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 4, hasilnya adalah matriks 2 kali 4. Ya, paham ya? Nah, kita ambil contoh seperti ini ya. Misalnya ini matriks A ukurannya 2 kali 2, matriks B 2 kali 1. Nah, ini bisa dikalikan karena jumlah kolom di matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Hasilnya adalah jumlah baris di matriks pertama dikalikan dengan jumlah kolom di matriks kedua. Hasilnya adalah 2 kali 1. Ya. Cara ngitungnya baris dikalikan kolom. Jadi kalau 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 1 hasilnya kan 2 kali 1. Berarti kan butuh 2 data ya. Nah, 2 data itu terdiri dari cara mengalikannya. Ini baris 32 dikalikan dengan baris 45 dan dijumlah ya. Berarti 3 kali 4 ditambah 2 kali 5. Itu untuk dapat data baris yang pertama. Baris yang kedua, berarti baris yang kedua dikalikan kolom yang pertama. 6 kali 4 ditambah 1 kali 5. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Paham ya? Halo? Paham, Ibu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah,
hukum asosiatifnya juga sama dengan penjumlahan tadi, berlaku sama ya. Mau AB dikalikan dulu baru kali C, atau BC dikalikan dulu baru dikalikan A ya. Nah, hukum distributif juga berlaku ya. Kalau A dikalikan dengan B ditambah C akan sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Ini salah ya, ini bukunya. Ini harusnya A ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Nah, ini karena latihannya lewat Zoom jadi nggak bisa saya nggak bisa meminta kalian untuk praktek. Atau mungkin kalau ada yang mau praktek, boleh Ibu kasih share screen yang pakai laptop mungkin. Pakai apa? Pakai NIM-nya masing-masing gitu ya. Jadi ABC adalah 3 digit terakhir NIM kalian ya. Berarti NIM-nya ada yang 001, 002, 011, atau 013 gitu ya. Jadi A-nya itu berarti digit ketiga, B-nya digit kedua dari belakang, C-nya digit terakhir. Ada yang mau nyoba? Halo? Oke, kalau enggak berarti Ibu aja ya, kalian perhatikan aja ya. Jadi kalau mengalihkan seperti ini, kalian kan diminta membuktikan, ini tugasnya kan diminta membuktikan berlaku hukum asosiatif. Asosiatif tadi A kali B, mau dihitung A kali B-nya dulu baru dikalikan C, atau B kali C ketemu hasilnya baru nanti dikalikan sama A, sama aja ya. Nah, kita pakai yang gampang aja. Misalnya yang di depan aja. A kali B dulu dihitung baru dikalikan dengan C ya. Sebagai contoh kita ambil yang NIM-nya, mungkin kalau mau gampang NIM-nya yang 001 ya belakangnya misalnya. Nggak tahu nih siapa. Ada nggak yang di sini NIM-nya 001? Harusnya sih ada. Kalau saya lihat absen di sipil. Sore Ada itu Bu, ada ada. ya? Ada ya. Berarti kita ambil NIM-nya 001. Berarti ini angkanya di sini jadi 0 ya. Kemudian ini B-nya jadi 0 juga. Nah, C-nya di sini jadi 1. Ya. Berarti sekarang kita menghitung A kali B. A itu 2 kali 2, B-nya 2 kali 3. Berarti hasilnya matriks 2 kali 3 ya. Berarti sekarang kita tuliskan dulu di sini. Berarti kita mau ngitung A kali B. Ya. Berarti hasil matriksnya adalah 2 kali 3. Berarti ada 2 kali 3 itu berarti ada data 6 ya. Barisnya 2. Berarti di sini ada A11, kemudian ada A12 dan ada A13 ya. Terus di bawahnya lagi ada A21, A22 dan A23. Nah, sekarang ngitung A11-nya gimana? Ya, berarti yang penting adalah kalian cara ngitungnya ya. A11 berarti sama dengan